Karena sehat badan itu adalah buah daripada iman yang kuat. Mudah rezekinya adalah buah daripada iman yang kuat. Menampakkan cahaya nur arasnya sebesar semut, meledak. Baru Nabi Musa sadar, ya Allah, lagi mu'am, lagi ampun. Ya aman, waktu kalau cahayanya pingsan Nabi Musa, lalu sadar, minta ampun. Ketika Nabi Musa sadar dan pulang, Nabi Musa getar wajahnya dengan kain. Pakot, karena wajahnya sangat cahaya. Kalau dia buka, pantat dok yang naik. Cahaya yang ada pada muka Nabi Musa itu pun ngaruh daripada cahaya nur arasnya dulu. Kalau dia buka, bintang dok, maka getuk dari Musa. Sejak Nabi Musa pulang dari mengajarnya, hanya pernah dikalon oleh inong Nabi Musa, Siti Sapura, wajah Nabi Musa. Hai Musa, hai gitu dari Siti Sapura. Selama kata wo dari munajat, belum pernah lu kalau wajah kata. Pas selalu ngetuk wajah kata, terbuka lah hawa kalau. Lu kebekali dari Musa, hana mampu kata kalau wajah lu. Ya, kenapa? Karena tiga mentang je. Dia buka dari Musa wajah. Pingsan Siti Sapura. Begitu indah cahaya wajah Nabi Musa. Pengaruh cahaya aras, bukan cahaya zat Allah. Ya, Mak. Waktu Nabi Musa Siti Sapura yang tersadar, hai Nabi Musa, hai lut kau ini gata lampunya betul. Ya, Mak. Bisakah lut tengok jik ini gata lon langsung gak? Ya, Mak. Bisakah lut lam tengok jik ini gata dalam surga? Lut kepegang Nabi Musa. Bisa. Asalkan munyalun nade kah anak kau naik. Kah anak kau naik. Ya, malu aja dengan sangat nanya mumpuk lah surga. Mak kalau kamu agak-agaknya mati itu kau itu. Nah, ben, anak lu mati, kau itu sampai ikut dalam anak itu. Nah, betul. Ya, itu istimewaan kamu agak-agak. Konnya ada memegang apa itu, keputusannya. Yang mau dikatakan, kita ingin masuk surga itu adalah karena ingin melihat zat Allah. Untuk kita mendapat undangan supaya kita bisa masuk surga, bisa melihat zat Allah, paling kurang nafsu mutmainnahnya dulu. Mak kalau kamu nafsu kamu matawawamahnya, bayangnya, tapi agak buat masuk tu kamu surga tu, kamu. Bukan kamu, tapi berharap ingin melihat zat Allah. Surga kelima. Mak surga kelima hayu si, fikir surga kelima yang maksudnya. Ya, mak. Tapi nanti setiap orang cemburu melihat tingkatan karena surga 80 tingkat. Setiap orang cemburu dia melihat orang di atasnya. Orang di atasnya cemburu dia melihat orang di atasnya. Maka sangat pentinglah nafsu mutmainnahnya Bapak Ibu sekalian. Untuk mendapatkannya itu adalah dengan memperbanyak zikir. Yang zikir kita itu bukan kita maksud zikir hasanah, bukan zikir supaya mudah rezeki, belum muati supaya langdon get, pada get, ya, belum muati supaya sehat badan, belum muati supaya sebenarnya bisa lewat kisamat, bisa diobati, yang nanti bolong. Kecil rakyat katanya supaya bagus akhlak katanya, supaya dia bisa
bergaul dengan akhlak yang bagus, tahan disakiti, tidak menyakiti, supaya Daniel bisa berakhlak sabar, supaya Daniel bisa berakhlak redha di atas ketentuan Allah, supaya Daniel bisa berakhlak tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, supaya meningkatkan keimanan Daniel, supaya keimanan Daniel ini iman munafik, ya, tegah iman bahidah tapi berarti hanya mati kepada Allah. Dan iman itu iman munafik. Iman awam. Iman awamnya adalah dia percaya kepada Allah, dia percaya rezeki dari Allah, tapi mantong tersangkut dengan sebab. Ya, mantong tersangkut dengan bank, dengan bank, dengan jabatan. Dia percaya bahwasanya yang rezekinya Allah, tapi mantong tersangkut dengan pekerjaan. Ya, iman awam. Itu bisa dan yang paling kurang iman khawas. Iman khawas dia itu bisa, dia percaya penuh kepada Allah. Ya, dia tidak tersangkut dengan sebab, bukan meninggalkan sebab. Ya. Dia percaya penuh kepada Allah tentang kehidupannya, dan dia yakin dia tidak akan mati kalau seandainya rezekinya belum dihabisi. Kalau nyanyiannya Bapak Ibu, segala Daniel lahir, Daniel rezeki Daniel kagak ditentukan oleh Allah sebanyak ini. Umur Daniel kagak ditentukan oleh Allah. Daniel belum mati kalau dalam proyek. Daniel kalau mati punya rezeki yang kagak ditentukan oleh Allah bagi Danielnya dalam sampai kepada Daniel. Dia percaya penuh kepada Allah. Bukan maknanya dia meninggalkan sebab, ya jauh sih. Dia jauhkan terus sih. Dia minta ungkur sih, tapi dia tidak tersangkut. Kon ungkurnya yang dirizki, kon belangnya yang dirizki Allah. Yang dirizki Allah. Dan mana Bapak Ibu ingat, tiga orang belajar kalau gak tak ngomong. Minta buat teman bu oleh, ya, tidak pun teman bu oleh tu malam. Berpegah tu belajar ni, ujung. Undangan ke Balik Rumah ni dan ibanya tolong mula dalam berat. Ya tolong mula berkata rizkinya ke Allah Ta'ala. Yang berlaku ni kalau rizki tu dan malamnya bagi aku insyaAllah lebih dibetul kembali bagi malam ni. Nanti bayang dan beri rumah ni ada. Maka kita percaya penuh kepada Allah. Itu namanya iman awas. Zikir Danielnya supaya Daniel bisa beriman awas. Beriman awam, belum iman munafik. Iman munafiknya hanya selamat, iman khawasnya masih ragu-ragu. Iman khawas, iman munafik, iman yang tidak selamat, iman neraka. Ya. Iman awam, iman itu iman awamnya macam antara surga dan neraka. Paling kurang iman khawas. Dia tujuan zikir, apapun zikir dan yang hadir 12, ya, hadirnya hadir di silakan. Yang menjadi tujuan adalah supaya kita iman kita meningkat, supaya akhlak kita berubah kepada akhlak yang baik. Itu zikir hanya jalan. Jadi kalau Daniel berzikir dengan tujuan supaya mudah rezeki, supaya sehat badan, ya, supaya maksud dunia Daniel tercapai, itu namanya bodoh. Ya, karena sehat badan itu adalah buah daripada iman yang kuat. Mudah rezekinya adalah buah daripada iman yang kuat. Ya. Sehat badan itu adalah buah daripada iman dan akhlak yang bagus. Jadi bodoh Daniel kalau Daniel berzikir untuk mendapatkan buah tapi batangnya jelek. Itu batang iman. Itu batang akhlak. Itu batang ibadah yang baik. Yang batang buah itu mudah rezekinya buah. Sehat badan yang buah. Mendapat maksud dunia yang buah. Daniel dan muatib tujuan Daniel buah.
Kah nak tujuk oleh Allah Ta'ala. Kalaupun tujuk, bohongnya mulat. Bohongnya mulat. Kalau padi tau. Karena muatau. Ya, maknanya pun kalau tujuk oleh Allah, hanya hanya bisa memanfaatkan sehat badan dengannya untuk taat. Kalau tujuk oleh Allah Ta'ala dan rezeki, kami tidak bisa memanfaatkan rezeki itu kepada taat. Kalau pun tujuk oleh Allah Ta'ala dan dengan berkat dan berzikir pangkat jabatan, kami tidak bisa memanfaatkan jabatan kita untuk taat kepada Allah. Yang makna di buah itu kosong, buah itu berkurang. Dia maksud zikir supaya iman kita kuat, akhlak kita bagus, supaya ibadat kita bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka darinya supaya kita bisa berzikir bagus, nyaman. Maka genanya istilahnya butuh kepada seorang guru yang sudah menjalani zikir tersebut. Karena zikirnya boleh disebut di dalam makalah nafsu tingkatan. Nah, zikir ma'al ghaflah, lidah tanya berzikir tapi lidahnya lalai. Babak tanya mengatakan la ilaha illallah tapi lidahnya ada ngomong. Karena Allah diingat, bak motor ke, bak anak ke, bak inong ke, bak lako ke, ya man, itu belum bagus, belum bagus. Yang kedua ada istilahnya zikir ma'al hudur. Ya, lidahnya mengatakan la ilaha illallah, hatinya ingat Allah. Nah, yang kedua zikir ma'al yaqin. Yang kedua zikir ma'al ya Allah. Dan lidahnya mengatakan la ilaha illallah, hatinya sadar. Hatinya sadar. Teringat kepada Allah. La ilaha illallah, kalau hatinya betul tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, betul yang dirizkinya Allah. La ilaha illallah, betul Allah yang Maha melihat. La ilaha illallah, betul Allah yang Maha mendengar. Yang kedua zikir ma'al ya Allah. Yang ketiga zikir ma'al hudur. Ma'al hudur hadir. La ilaha illallah, terasa dekat Allah. Ya. Terasa dekat Allah. La ilaha illallah, terasa kasih sayang Allah itu begitu besar. Mata Allah juk, hidung Allah juk, hidung Allah juk, lidah Allah juk, jawab Allah juk, bantu Allah juk. Terasa dekat Allah. Itu namanya ma'al hudur. Yang terakhir ma'al ghaibah. Kalau istilahnya zikir doa, la ilaha ma'al zikir karena terlihat kasih sayang Allah begitu banyak sehingga tidak terasa dia di dalam dia berzikir, ya, tidak rasa dia kepada dirinya di dalam dia berzikir, yang ada hanya Allah di ketika dia berzikir. Ya, baru zikir itu kalau tingkat ketiga menodanya berzikir ma'al hudur, nyanku yang kami hajatkan segala nanya berhajat, hajatnya kan disediakan oleh Allah. Kalau tanya ma'al hudur, ma'al ghaibah dan berzikir, sebelum nanya berhajat, hanya itu sudah disediakan oleh Allah. Makanya kenapa ulama-ulama sufinya, Bapak Ibu guru yang paling kaya? Ya, kenapa ulama-ulama salehnya guru yang paling kaya? Ya, karena mereka berzikir seperti itu. Ya. Orang-orang paling kaya, yang paling kaya dunianya ulama sufi. Yang paling teguh kepada dunianya adalah guru-guru yang paling teguh kepada Allah. Guru yang paling teguh kepada Allah adalah guru yang paling teguh kepada dunia. Guru yang paling teguh kepada Allah adalah guru yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena dunia ini milik Allah. Ya, belum contohkan ini Bapak Ibu. Belum pikir contoh.
Contohnya seperti ajudan bupati. Nah, ajudan bupati. Ajudan bupatinya sangat terpuri kepada bupati. Kebutuhan bupati, yang diingini oleh bupati, yang dibenci oleh bupati, ketika madu. Yang keperintah oleh bupati dilakukan, yang dilarang oleh bupati ditinggalkan, ya, kesusukan bupati disediakan. Makipan bupati ajudan, sayang di mana? Dibiarkan ajudan ini gelipuk. Karena mungkin, dia mungkin di kalau ajudan ini ambil inong ni yang pakai, karena ambil baru tahu, ataupun pakai balik pun. Motor mana mungkin pasti bupati ini menunaikan segala hajat-hajat ajudannya. Yang dibutuhkan oleh ajudan segala dibutuhkan gitu. Kemudian perumpamaannya orang yang paling kenal kepada Allah, dia melakukan perintahnya, menjauh larangannya, apa yang diinginkan oleh Allah dilaksanakan. Tentu Allah tidak membiarkan orang itu dalam kesengsaraan. Pasti Allah akan memberikan apa segala hajatnya. Maka tujuan nyo bersikir disusti kreatif survei yang dibawa oleh Abu Yano. Ya, buat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tujuan lagi kita kembali lagi bahwa tujuan zikir ini adalah untuk memperbersihkan hati, untuk putih hati. Karena hatinya Bapak Ibu ada hati hidup, ada hati mati. Ya, hatinya na dua, na hati hidup, na hati mati. Kipan tanda hatinya hidup. Mudadari. Yang pertama, dia zuhud pada dunia ini. Maknanya hatinya tidak tersangkut kepada alam semestanya. Dia tak timbang juga tidaknya. Tidurnya udah mati. Ya, banyak ada dua yang tertua tidaknya tanya. Yang tertua tidaknya tanya. Dia tak timbang. Berpegang di al-adibah harus timbang kitabnya. Yang kita dikabuli sama kita tasawufnya. Tanda hatinya kulit, ya, dia suhud. Mana suhudnya hati ini karena tersangkut dengan dunia. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Dia apa pada tangan Allah lebih dia percaya daripada apa yang ada pada tangan manusia. Ingat ada apa? Ini orang singkatan untuk kamu, ya. Lalu persingkat atau yang kedua, tanda ulit tadi adalah dia itu selalu dekat bergaul dengan pula orang-orang saleh. Galak ikhfa biwate dengan hubungan saleh. Yang ketiga, tanda ulit tadi adalah hubung yang selalu lidahnya basah dengan zikir. Macam tanda hubung mati hati ini adalah galak tak kepada dunia. Yang pertama. Yang kedua, tanda hubung mati hati ini adalah dia malas berzikir. Lidahnya malas berzikir. Yang ketiga, tanda hatinya mati, tubuhnya dibiarkan melakukan maksiat, lalai dengan dunia. Maka tetong lu atau yang atau ulit pada mati. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita perbanyak zikir. Kita ingat tujuan kita berzikir bukan yang lain. Tujuan zikir kita adalah supaya iman kita meningkat daripada munafik kepada awam. Kalau iman dari awam meningkat kepada khawas, kalau iman dari khawas meningkat kepada khawasul khawas. Tujuan dari berzikir supaya nafsu dari meningkat, paling kurang ke mutmainnah.
Tujuan dari berzikir supaya ibadah dengannya ibadah yang baik, ibadah dengan dasar takut kepada Allah, bukan dasar terpaksa. Ibadah yang ada dalam ibadah itu zuhud, ibadah yang ada pada ibadah itu khusyuk, maka baru dinamakan ibadah itu bagus. Inilah tujuan zikir, bukan yang lain. Adapun yang lain itu buah daripada bagus akhlak, bagus iman, bagus ibadah. Kalau tiga macam ini sudah ada, yang apapun hajat dengannya akan diperbaiki, akan diberikan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan pertemuan dengannya Pak malamnya, inyo yang belum sampaikannya bukanlah untuk Bapak Ibu, tapi untuk lelero, bukan maksud mengajari, bukan maksud menggurui, tapi ini adalah sebagai latihan, sebagai peringatan Mbak Brolun. Mudah-mudahan juga menjadi peringatan, menjadi iktibar bagi orang-orang yang lupa. Mungkin zaman yang dapat disampaikan panjang lebar, banyak kesalahan, kejanggalan, kesilapan yang merupakan kebodohan lun, kealpaan lun. Nun laki mu'ah dua rayukan kan mu'ah dua rayu. Alhamdulillah. Maka marilah sama-sama meratib